salam cerdas untuk siswa-siswi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Gladys Retno Maharani, SPD MPD. Biasanya saya dipanggil Teacher Eno. Kali ini kita akan membahas materi pendidikan kewarganegaraan terkait strategi mengatasi berbagai ancaman terhadap Ipolexos-Butkhankam dalam membangun integrasi nasional. Kita mulai saja materi pertama, yaitu strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. Salah satunya adalah dengan menumbuhkan rasa nasionalisme pada generasi muda melalui pendidikan kewarganegaraan. Kemudian menerapkan paham Pancasila dalam segala aktivitas berbangsa dan bernegara, ikut serta membela dan menjaga keutuhan bangsa dan negara, serta mengembangkan demokrasi, politik, dan mengaktifkan masyarakat sipil dalam berbagai kegiatan politik. Kemudian selanjutnya mengembangkan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya secara baik dan benar, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, serta menegakkan supremasi hukum dan memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Selanjutnya kita membahas mengenai strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Sistem ekonomi kerakyatan merupakan salah satu senjata ampuh untuk melumpuhkan ancaman di bidang ekonomi dan memperkuat kemandirian bangsa kita dalam segala hal. Untuk mewujudkan hal tersebut dapat dilakukan dengan cara sistem politik ekonomi yang dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik bagi pasar dalam negeri sehingga dapat memperkuat perekonomian rakyat. Pertanian diprioritaskan utama karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencarian sebagai petani. Perekonomian berorientasi pada kesejahteraan rakyat, tidak bergantung pada badan-badan multilateral seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO, serta mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang untuk bersama-sama menghadapi kepentingan-kepentingan negara maju. Selanjutnya kita lihat strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Dalam menghadapi pengaruh dari luar yang dapat membahayakan kelangsungan hidup sosial budaya, bisa dengan cara bangsa Indonesia berusaha memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental, kemudian meningkatkan kesadaran akan pentingnya bertoleransi dan menghargai adanya perbedaan. Selanjutnya, kita juga akan membahas mengenai strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengatur strategi pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia dalam mengatasi ancaman militer. Hal ini tercantum dalam pasal 30 ayat 1 sampai ayat 5 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan di mana tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kemudian, usaha dan pertahanan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta kekuatan utamanya rakyat dan sebagai kekuatan pendukung. Kemudian Tentara Nasional Indonesia yang terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Kemudian Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Dan yang kelima, susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan antara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syaratnya keikutan serta warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.
Kemudian, sistem pertahanan dan keamanan negara bersifat semesta merupakan pilihan yang paling tepat bagi pertahanan Indonesia. Komponen sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta terdiri atas TNI sebagai kekuatan utama sistem pertahanan, Polri sebagai kekuatan utama sistem keamanan, rakyat sebagai kekuatan pendukung. Sedangkan sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta bercirikan sebagai berikut: kerakyatan, kesemestaan, dan kewilayahan. Oke, cukup sekian dulu materi kita hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.